Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu semua berada dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap berpengharapan iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman langkah kehidupan kita. Dan sebelumnya mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Kepada Allah pemilik kehidupan kami yang kami kenal dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Nafas kehidupan, kekuatan, kesehatan yang Kau berikan pada hari ini adalah kesempatan untuk kami berkarya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai pedoman langkah kehidupan kami. Biarlah Engkau berbicara bagi kami semua, dan firman-Mu sungguh memberkati, menguatkan, menopang kami. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 4 ayat 24 sampai dengan 27, dilanjutkan ayat 34 sampai dengan 37. Kitab Daniel pasal 4 ayat 24 sampai 27, dilanjutkan ayat 34 sampai 37. Yang menyatakan, "Inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, sehingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya." Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa sorgalah yang mempunyai kekuasaan. "Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan." Ayat 34. "Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji Yang Maha Tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, 'Apa yang kau buat?' Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemasyhuran dan kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku. Bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan, dan memuliakan Raja Sorga, yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, membaca, merenungkan, tapi juga mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Umat yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak mau menjadi orang yang kaya, berkecukupan, bergelimpangan harta? Tentu semua orang ingin memilikinya, apalagi tidak hanya kaya, tetapi memiliki kekuasaan untuk mengatur segala sesuatu. Banyak orang-orang yang taat dan patuh kepadanya. Tentu menjadi satu kesukaan, sehingga kita bisa dalam tanda kutip menikmati kehidupan yang menyenangkan dengan segala harta dan orang-orang yang mentaati apa yang kita inginkan. Umat yang dikasihi Tuhan, ternyata apa yang dialami oleh Nebukadnezar tersebut juga sama seperti ini, bahwa dia begitu senang sebagai Raja Babel, penguasa di Babilonia, penguasa yang sangat kuat, besar, hebat, dengan segala harta kekayaan yang ada. Tetapi ternyata dengan segala apa yang dia miliki itu masih ada
lagi kekuatan yang lebih besar daripadanya. Seperti yang banyak dikatakan orang, di atas langit masih ada langit. Ya, umat yang dikasihi Tuhan, di tengah segala kehebatan dimiliki oleh Nebukadnezar, Allah ingin menunjukkan diri kepada Nebukadnezar. Allah ingin menunjukkan kuasanya yang maha tinggi, yang kekal, yang adil, yang berkuasa lebih daripada Nebukadnezar. Sehingga kalau kita baca sebenarnya pasal 4 ini berbicara tentang bagaimana Nebukadnezar mengalami mimpi, bahwa mimpinya itu berisi tentang bagaimana Tuhan mengizinkan ia kehilangan semua hartanya, tetapi ketika dia dimampukan untuk kembali dengan akal sehat, memuji dan meninggikan Allah yang maha tinggi, Allah yang kekal itu, maka dia akan kembali hidup dan berjaya. Dia kembali mendapatkan apa yang dia miliki. Nah, umat yang dikasihi Tuhan, melalui Daniel, Nebukadnezar memiliki pengertian dan kemampuan bagaimana Daniel memberitakan dan memberitahukan apa yang menjadi isi mimpi dari Nebukadnezar. Namun satu hal yang kita bisa lihat di sini, bagaimana ternyata Nebukadnezar mau mendengarkan, mau mengalami perubahan hidup, mau taat kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengapa demikian? Bukan karena Daniel yang memberitakannya, bukan karena Daniel menakut-nakutinya, tetapi karena Tuhan sendiri yang mau berbicara kepada Nebukadnezar. Tuhan sendiri yang maha tinggi, yang berkuasa melampaui segala kekuasaan yang ada di muka bumi ini, ingin menyatakan diri kepada Nebukadnezar Raja Babel itu. Dia ingin Nebukadnezar mengalami perjumpaan iman dengan Allah yang maha tinggi, bahwa apa yang dia miliki ternyata tidak melebihi daripada apa yang Allah miliki. Umat yang dikasihi Tuhan, dan kita bisa melihat bagaimana perjumpaan Tuhan, kerinduan Tuhan untuk menyatakan diri kepada Nebukadnezar ternyata diresponi dengan baik. Dan kita bisa melihat di ayat yang 34 dan ayat 37 bagaimana Nebukadnezar mengatakan, "Aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun-temurun." Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Sorga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Umat yang dikasihi Tuhan, kehadiran Tuhan yang maha tinggi dalam kehidupan Nebukadnezar untuk menyatakan apa yang menjadi kehendaknya, untuk menyatakan kuasanya di tengah kehidupan Nebukadnezar diresponi dengan baik. Bagaimana Nebukadnezar dapat menyadari bahwa dialah Tuhan, Allah Israel, Allah yang maha tinggi, Allah yang berkuasa, Allah yang adil, Allah yang lebih tinggi daripada semua manusia di muka bumi, dan oleh karenanya manusia harus tunduk kepadanya. Begitu pula Nebukadnezar. Umat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kepada kita bahwa bagaimana kita hidup yang bermakna, bagaimana kita menjalani hidup yang bermakna. Mungkin kita berpikir bahwa hidup yang bermakna itu adalah ketika kita memiliki harta, kita memiliki kekuasaan, kita memiliki segala sesuatu. Kita tidak khawatir tentang apa yang akan kita makan, minum, pakai akan hari esok, dan segala sesuatu yang kita inginkan dapat terpenuhi saat ini juga, bahkan di masa-masa yang akan datang. Umat yang kasih Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kepada Nebukadnezar, orang yang sama sekali tidak akan khawatir akan kuasanya, akan kekayaannya. Di hari ini bahkan masa-masa yang datang, Tuhan menyatakan diri
Tuhan ingin ia tahu bahwa ada Tuhan yang lebih berkuasa daripada dirinya. Ada Tuhan yang maha tinggi, yang adil, yang menunjukkan kuasanya baik di bumi maupun di sorga. Umat yang dikasihi Tuhan, hidup yang bermakna bukan karena kita memiliki emas, perak, harta, kekayaan, kuasaan, tetapi hidup yang bermakna adalah ketika kita dapat meresponi siapa Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Tuhan sudah selalu sering mengetuk pintu hati kita. Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita, menyatakan diri melalui firman Tuhan, melalui kebesaran-kebesarannya yang Dia nyatakan di tengah-tengah kehidupan umat manusia, memberikan pertolongan-pertolongan kepada kita. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah mata kita sungguh-sungguh terbuka, hati kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhanlah yang maha tinggi, Tuhanlah yang berkuasa, Tuhanlah yang lebih dari segalanya. Kalau kita ada, itu karena Tuhan. Dan semua harta, perak, emas, semua kekuasaan bisa hilang lenyap begitu saja oleh karena kekuasaan Tuhan, sebab Dia berkuasa atas segalanya. Umat yang dikasihi Tuhan, mari sebagai umat Tuhan kita belajar dari Nebukadnezar yang meresponi kehadiran Tuhan dan kekuasaan Tuhan yang maha tinggi. Dia adalah Tuhan yang kita sembah, yang kekal, yang empunya kerajaan Allah, Dia yang empunya kehidupan, Dia yang punya segalanya. Umat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita sungguh-sungguh mempersembahkan diri, meninggikan namanya, memuliakan namanya, menyembahnya, bukan menjadi pribadi yang setengah-setengah di dalam beriman, tapi kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, apalagi di tengah konteks kehidupan saat ini yang sulit, yang tidak menentu, sekejap saja oleh karena virus yang kecil segala sesuatu bisa hilang lenyap. Sekejap saja apa yang kita pertahankan oleh karena virus yang kecil dan mematikan itu, maka kekayaan, kestabilan ekonomi bisa diguncangkan. Umat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus berpegang kepada Allah yang maha tinggi, sebab seperti apa yang dialami oleh Nebukadnezar ketika dia lalu berbalik memuji Allah yang maha tinggi dan membesarkan, memuliakan Allah yang maha tinggi itu, maka dia sendiri yang mengalami perubahan, dia mengalami jamahan Tuhan, dia dipulihkan kembali, dia bisa menyatakan bahwa Tuhanlah yang memiliki kekuasaan yang kekal, Tuhanlah yang memiliki kerajaan turun-temurun, Dia yang memegang kendali akan hari-hari kehidupan Nebukadnezar. Dan kita mau belajar dari hal ini, bagaimana kita juga hidup mengandalkan Tuhan yang maha tinggi, supaya hidup kita lebih bermakna, hidup kita lebih penuh pengharapan, hidup kita penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan kita tidak akan khawatir untuk menghadapi hari esok. Bahkan ketika kita berada di titik yang terendah sekalipun, ketika kita berada di titik yang paling tidak berpengharapan, tampaknya tidak ada jalan keluar, tetapi ketika kita meninggikan Allah yang maha tinggi, memuliakan Allah yang maha tinggi, yang memegang kehidupan kita sekarang bahkan di masa yang akan datang, umat dikasihi Tuhan, percayalah Dia sendiri Tuhan yang akan turun tangan, Dia Tuhan yang akan terus menopang, Dia Tuhan yang akan hadir dan menolong kita semua untuk melewati setiap hal-hal setiap kondisi-kondisi yang sulit. Dan kita percaya ketika kita memiliki Tuhan yang maha tinggi, maka hidup kita jauh lebih bermakna, hidup kita menjadi berkat, dan kita pasti akan tetap menikmati sukacita yang dikatakan oleh Nebukadnezar, mengalami jalan-jalan Tuhan yang benar dan jalan-jalan Tuhan yang adil yang membawa kita pada damai sejahtera. Selamat menikmati hidup yang bermakna bersama dengan Allah yang maha tinggi. Hiduplah terus memuliakan, memuji dan menyembah Allah yang maha tinggi, Allah yang kita kenal dan sembah di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan berkati.